Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Tahun 2025 jadi tahun yang bikin banyak orang tercengang karena serangkaian penemuan bawah tanah dan lokasi tersembunyi yang rasanya sulit dipercaya. Dari roket super berat Soviet yang masih berdiri megah di hanggar raksasa Baikonur, sampai kapal pesiar mewah The Enchanted Capri yang terdampar dengan isi yang tetap utuh. Semuanya muncul kayak potongan cerita yang sebelumnya cuma ada di film. Ada juga tangga misterius di tambang batu tulis yang turun ke air kristal gelap tanpa dasar, tempat yang dari kejauhan kelihatan indah, tapi makin didekati makin bikin bulu kuduk berdiri. Dan itu baru sebagian kecil dari kejutan yang muncul satu persatu sepanjang tahun ini. Dalam video kita kali ini kita akan membahas untuk kalian deretan penemuan bawah tanah paling mengejutkan di tahun 2025. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Tangga surreal yang turun ke kedalaman kristal. Di dalam tambang batu tulis yang sudah lama ditinggalkan, para penjelajah nemuin sebuah tangga tua yang kelihatannya gak masuk akal. Tangga itu turun ke sebuah genangan air yang super jernih yang memantulkan cahaya kayak kristal dan bikin suasananya berasa surreal banget. Tapi makin dilihat dari dekat, makin kerasa kalau ada yang gak beres. Bagian bawah tangga itu ternyata terendam dan anak tangga terakhir hilang masuk ke air gelap yang gak kelihatan dasarnya. Dari atas, yang kelihatan cuma bayangan hitam tanpa ujung, seolah-olah tangga itu turun ke ruang lain yang gak pernah dijelajahi. Banyak orang yang datang ke sana berhenti di tengah jalan karena makin turun, makin gelap, makin sunyi, dan makin bikin merinding. Tangga ini kayak ngasih tantangan mental, bikin siapapun yang lihat bertanya-tanya sebenarnya ada apa di bawah sana. Dinding kamuflase raksasa di hutan. Bayangin kamu lagi jalan santai di tengah hutan yang tenang, suara burung terdengar dari kejauhan. Tapi tiba-tiba di depanmu muncul sesuatu yang aneh, yaitu sebuah dinding raksasa setinggi kira-kira 25 meter. Dan yang unik, permukaannya dicetak dengan gambar pepohonan juga. Dari kejauhan, dinding itu nyatu banget sama hutan di sekitarnya. Jadi kalau nggak diperhatikan benar-benar, kamu bisa aja nggak sadar kalau di sana ada struktur buatan manusia. Ternyata dinding besar itu bukan tembok biasa. Bahannya seperti kanvas tebal dengan gambar hutan yang dibuat sangat detail. Tujuannya jelas untuk menutupi sesuatu di baliknya agar tidak mudah terlihat oleh siapapun. Tapi disinilah misterinya mulai muncul. Karena sampai sekarang belum ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya disembunyikan di balik dinding itu. Ada yang bilang di baliknya ada fasilitas militer rahasia. Ada juga yang percaya itu tempat persembunyian tokoh penting atau proyek besar yang dijaga ketat. Bahkan sebagian penduduk sekitar pun memilih diam dan menolak membahas hal itu. Roket super berat Soviet di Kosmodrom Baikonur, Kazakhstan. Di tengah padang luas Kazakhstan, ada satu tempat bersejarah banget dari masa kejayaan Uni Soviet. Namanya Baikonur Kosmodrom. Dulu tempat ini jadi pusat peluncuran luar angkasa paling keren dan paling rahasia di dunia. Suatu hari, sekelompok fotografer penjelajah bernama Ralph Mirabs, David Dedueda, Jong, dan Bob Tyson nekat masuk ke area terlarang ini dan nemuin sesuatu yang bikin takjub. Di dalam kompleks besar itu masih berdiri roket super berat setinggi 59 meter yang dulu jadi kebanggaan Soviet. Roket ini dibuat untuk ngedorong program luar angkasa mereka supaya Uni Soviet bisa bersaing sama Amerika. Nggak cuma itu, di dalam hanggar raksasa dengan pintu super tinggi masih tersimpan juga pesawat ulang-alik yang diberi nama Buran, kembaran versi Soviet dari pesawat ulang-alik Amerika. Tapi sayangnya Buran cuma sempat terbang sekali tanpa awak sebelum akhirnya disimpan dan dibiarkan begitu saja. Kapal selam militer pensiun yang sempat dijual di eBay. Di dekat sebuah dermaga, ada cerita unik soal kapal selam militer tua yang udah gak dipakai lagi. Seorang pengayuh sepeda ngelihat kapal selam ini terparkir begitu saja tanpa aktivitas apapun. Padahal dulunya kapal ini dipakai buat operasi rahasia dan baru dipensiunkan di tahun 2000-an. Banyak teknologi di dalamnya juga nggak pernah dijelasin ke publik.
Bagian yang paling absurd adalah saat pemerintah pernah mencoba menjual kapal selam ini di eBay. Iya, beneran di eBay. Ada calon pembeli yang bilang mau bikin kapal wisata, tapi alasannya bikin banyak orang ngerasa aneh dan agak mencurigakan. Karena takut disalahgunakan, listingnya akhirnya dihapus. Dan sekarang kapal selam itu cuma terdiam dan makin berkarat dari tahun ke tahun. Gak jadi dijual, gak dipakai lagi, dan cuma tersisa sebagai mesin besar yang penuh rahasia tapi ditinggal begitu saja. Ruang penyimpanan kuno dengan harta karun perhiasan. Cerita kali ini kayak di film petualangan guys, tapi beneran kejadian di dunia nyata loh. Sebuah tim pemburu logam lagi nyari benda bersejarah di area yang mereka curigai punya peninggalan kuno. Pas alat detektor bunyi, mereka mulai menggali dan nemuin ruang bawah tanah kecil yang tertutup rapat dengan tanah liat bermotif. Dan begitu tutupnya dibuka, semua langsung bengong karena di dalamnya ada tumpukan perhiasan emas, perak, dan koin-koin kuno yang masih berkilau meski udah terkubur ratusan tahun. Dari cara penyimpanannya yang rapi banget, para ahli yakin kalau ini bukan sembarangan tempat. Kayaknya dulu seseorang sengaja nyembunyiin sebuah rahasia ini buat menjaga kekayaannya di masa perang atau di masa kacau. Sekarang semua benda berharga itu udah diamankan dan diteliti lebih lanjut oleh para ilmuwan. Pillbox tentara Jepang yang tampak melayang. Di pesisir Hokkaido yang menghadap langsung ke Samudra Pasifik, ada sebuah bunker beton peninggalan tentara Jepang dari masa Perang Dunia II. Bangunannya disebut pillbox, yaitu pos pertahanan kecil yang dulu dipakai untuk mengintai dan menembak musuh yang datang dari laut. Ukurannya sekitar 5 meter lebarnya dan 6 meter ke dalam, cukup untuk menampung beberapa prajurit dan perlengkapan militer waktu itu. Tapi yang bikin aneh adalah posisi bunker ini sekarang. Karena pantai di sekitarnya terus tergerus ombak dan angin selama bertahun-tahun, tanah yang menopang bangunan itu ikut terkikis. Akibatnya, pillbox ini sekarang tampak menggantung di udara di tepi tebing, seperti melayang di atas pasir dan batu. Dari jauh pemandangannya kelihatan sangat surreal ya guys, seolah benda berat dari beton itu menantang hukum gravitasi. Kapal tua yang tersembunyi jauh di dalam hutan. Bayangkan kamu sedang menyusuri hutan di malam hari, cuma ditemani cahaya senter dan suara angin yang pelan-pelan menyapu dedaunan. Di antara batang-batang pohon yang tinggi, tiba-tiba muncul siluet sebuah bangunan kecil yang kelihatannya sangat tua. Itu adalah kapal dari abad ke-12 yang sudah lama ditinggalkan. Dulu tempat ini dipakai untuk beribadah selama lebih dari 6 abad. Tapi setelah lama tak ada yang merawat, kapal ini perlahan menyatu kembali dengan hutan. Dindingnya yang dulunya kokoh kini penuh celah, bagian atapnya banyak yang hilang, dan jendela-jendelanya hanya menyisakan lubang gelap yang menghadap ke pepohonan. Begitu kamu melangkah masuk, suasananya berubah drastis. Sunyi, dingin, dan ada perasaan seolah ruangan itu menyimpan banyak kisah yang tak pernah selesai. Ruang bawah tanah terbesar yang pernah ditemukan. Bayangin kalian lagi ikut eksplorasi ke sebuah gua yang kelihatannya biasa-biasa aja. Para penjelajah juga awalnya mikir begitu. Tapi setelah masuk lebih dalam, tiba-tiba ruangannya melebar jadi sesuatu yang ukurannya benar-benar di luar dugaan. Mereka sadar kalau yang mereka temukan bukan gua kecil, tapi ruang bawah tanah alami paling besar yang pernah mereka lihat. Langit-langitnya tinggi banget, lebih dari 30 meter. Sampai cahaya senter yang super terang pun tidak bisa menerangi seluruh ruangan. Dinding batunya halus dan luas, bikin tempat itu terasa seperti aula raksasa buatan alam sendiri. Ada juga kolam air bawah tanah yang tenang tapi dalamnya nggak kelihatan sama sekali karena langsung tenggelam ke dalam gelap. Yang bikin tempat ini makin magis adalah suaranya guys. Ketika kalian bicara atau bahkan cuma batuk sedikit, gema yang muncul bisa panjang banget karena akustiknya hampir sempurna. Rasanya benar-benar seperti masuk ke dunia lain yang tersembunyi di bawah kaki kita ya guys. Tempat yang luasnya membuat kita merasa kecil dan penuh rasa penasaran. Amunisi Perang Dunia II yang terawat di rawa beku. Cerita kali ini datang dari sebuah rawa beku yang jauh dari pemukiman dan jarang disentuh manusia. Di sana, tim pencarian resmi gak sengaja nemuin sesuatu yang luar biasa banget.
Saat mereka menggali lapisan es yang tebal, ternyata di bawahnya tersembunyi beberapa peti kayu besar yang masih utuh. Begitu dibuka, semua orang langsung tercengang karena isinya adalah ribuan peluru amunisi dari masa Perang Dunia II yang masih tersegel rapi dan kondisinya nyaris sempurna. Suhu ekstrim di rawa itu ternyata jadi pelindung alami. Karena selalu beku, kayu petinya nggak lapuk dan pelurunya tetap bersih tanpa karat sedikit pun. Bahkan tulisan dan segel aslinya masih kelihatan jelas seperti baru disimpan kemarin. Para peneliti bilang, ini salah satu penemuan paling langka dan terawat dari masa perang. Kayak kapsul waktu yang disegel oleh alam itu sendiri. Tapi karena yang ditemukan adalah bahan berbahaya, tim harus super hati-hati. Mereka mengikuti protokol keamanan militer supaya nggak ada resiko ledakan atau kebocoran bahan kimia. Sebagian besar peluru akhirnya dibiarkan di tempat, sementara sebagian kecil dinonaktifkan dan dibawa ke museum untuk dijaga dengan aman. Koleksi Volkswagen klasik di tambang Swiss. Masuk ke dalam tambang tua di bawah pegunungan Swiss, suasana awalnya cuma gelap dan sepi. Tapi makin jauh ke dalam, tiba-tiba muncul pemandangan yang bikin bingung sendiri. Di sana ada deretan mobil Volkswagen Beetle dan Golf klasik yang ditaruh begitu saja di sepanjang terowongan. Kayak museum mobil rahasia yang gak pernah dibuka buat umum. Mobil-mobilnya udah berdebu parah, banyak yang karatan, dan ada juga yang udah kehilangan pintu atau kap mesin. Ternyata mobil-mobil ini dulu dibawa masuk oleh seorang pemilik museum yang punya lebih dari 200 mobil antik. Dia pakai tambang luas ini sebagai gudang gratis karena ruangannya lega dan gak dipakai siapa-siapa. Bahkan langit-langit tambangnya sempat dicat warna biru buat ngusir serangga. Yang bikin makin seru, setiap ada orang yang eksplor lebih jauh, selalu aja ada mobil baru yang tiba-tiba ketemu di sudut terowongan yang gelap. Jadi tambang ini tuh kayak tempat penyimpanan mobil klasik yang gak ada ujungnya. Penuh kejutan di setiap belokan. Ekskavator yang tenggelam. Di Ukraina ada sebuah tambang batubara besar bernama Konstantinovsky. Tempat ini bukan tambang kecil, tapi salah satu lokasi penambangan yang aktif banget pada masanya. Di sana ada ekskavator raksasa, ukurannya benar-benar luar biasa. Tingginya lebih dari 30 meter, beratnya sekitar 4.100 ton, dan punya roda besar dengan 16 ember yang dipakai buat mengeruk batu bara. Mesin ini tiap tahun bisa ngambil lebih dari 1 juta ton batu bara. Tapi semuanya berubah setelah tambang ini resmi ditutup sekitar tahun 2010-an. Begitu operasional berhenti, pompa yang sebelumnya menjaga lubang tambang tetap kering ikut dimatikan. Karena itu air hujan dan air tanah pelan-pelan masuk dan memenuhi area tambang yang besar itu. Akhirnya terbentuklah danau luas yang dalam. Ekskavator raksasa yang dulu dipakai tiap hari itu dibiarkan begitu saja di tempatnya. Tidak dipindahkan, tidak dibongkar dengan benar, cuma ditinggal begitu saja. Karena air terus naik, bagian bawah ekskavator mulai terendam, dan lama-lama makin tinggi dan membuat mesin itu seolah-olah sedang tenggelam pelan-pelan. Bangkai kapal SS Tistelgorm di bawah Laut Merah. Di balik keindahan Laut Merah yang terkenal dengan airnya yang jernih dan penuh kehidupan laut warna-warni, tersembunyi satu peninggalan sejarah luar biasa, yaitu bangkai kapal perang Inggris bernama SS Tistelgorm. Kapal uap kargo ini tenggelam setelah diserang oleh pesawat pembom Jerman pada tahun 1941. Dan sekarang jadi salah satu lokasi penyelaman paling terkenal di dunia. Panjangnya sekitar 126 meter, dan meski sudah puluhan tahun berada di dasar laut, bentuk kapalnya masih utuh banget. Yang bikin tempat ini menarik adalah isi di dalamnya. Saat menyelam, kamu bisa melihat palka besar yang masih dipenuhi pembekalan militer. Ada truk Bedford, kendaraan lapis baja, sepeda motor, senjata, amunisi, bahkan 2 lokomotif uap besar yang dulunya dikirim untuk jalur kereta api di Mesir. Semuanya masih lengkap di tempatnya, cuma sekarang sudah dilapisi karang dan jadi rumah bagi ikan-ikan kecil yang berenang bebas di sekitarnya. Dulu, SS Tistelgorm berangkat dari Glasgow sekitar bulan Juni, membawa suplai penting buat pasukan sekutu. Tapi setelah sempat tertahan di terusan Suez kena tabrakan, kapal ini malah kena serangan udara dan tenggelam pada tanggal 6 Oktober. Sekarang bangkainya bukan cuma punya nilai sejarah yang tinggi, tapi juga jadi daya tarik wisata bawah laut yang luar biasa.
penemuan kapal selam HMAS AE1 di Papua Nugini. Yang satu ini datang dari laut dalam di Papua Nugini, tempat sebuah misteri besar akhirnya terpecahkan setelah lebih dari 100 tahun. Di dasar laut yang gelap dan tenang, tim peneliti menemukan kapal selam legendaris bernama HMAS AE1. Buat yang belum tahu, kapal ini adalah kapal selam pertama milik Australia sekaligus kapal selam sekutu pertama yang hilang di Perang Dunia I. Kapal ini menghilang tahun 1914 tanpa meninggalkan jejak. Dan selama 1 abad lebih tidak ada yang tahu kemana perginya. Akhirnya pada tahun 2017, tim pencarian menggunakan kendaraan bawah laut canggih atau ROV berhasil menemukan bangkainya di perairan sekitar Kepulauan Duke of York. Setelah diteliti, kapal selam itu ternyata masih dalam kondisi yang cukup utuh. Beberapa bagian luarnya masih bisa dikenali dan para peneliti berhasil memetakan bentuknya secara detail. Dari hasil pemetaan itu, mereka berhasil membuat model 3D yang menunjukkan kemungkinan besar bagaimana kapal ini tenggelam saat bertugas. Pengebom Flying Fortress B-17 di lepas pantai Kroasia. Di Laut Biru Jernih di lepas pantai Kroasia, para penyelam nemuin sesuatu yang luar biasa. Di kedalaman sekitar 72 meter, ada bangkai pesawat pengebom B-17 Flying Fortress dari zaman Perang Dunia II yang masih utuh banget. Bentuk sayapnya, kokpit, sampai ekornya masih bisa dilihat jelas di bawah air. Dulu pesawat ini sempat ikut misi perang besar, tapi di penerbangan terakhirnya semua mesin rusak satu persatu. Waktu mesin terakhirnya mati, pilot nggak punya pilihan selain mendarat darurat di laut terbuka. Yang bikin kagum, seluruh kru berhasil selamat dari insiden itu. Mereka sempat terapung di laut sekitar 20 menit sebelum pesawat besar itu tenggelam ke dasar laut. Sekarang, bangkai pesawat ini jadi spot favorit buat penyelam dari seluruh dunia. Di sana, kamu bisa lihat bagaimana pesawat baja raksasa ini berubah jadi rumah baru buat ikan dan karang laut. Ekskavator pertambangan kolosal di malam hari. Coba bayangin, suasananya malam hari, sepi, cuma ada angin yang lewat pelan di ladang luas. Dan tiba-tiba muncul sosok raksasa dari kegelapan. Bukan makhluk hidup, tapi monster baja berbentuk ekskavator tambang raksasa yang udah lama ditinggalkan. Bentuknya gede banget, sampai-sampai kelihatan kayak nembus langit. Mesin ini memang luar biasa ukurannya. Tingginya sekitar 30 meter dan panjangnya bisa sampai 120 meter. Beratnya hampir 2 juta kilo. Kebayangkan segede apa monster itu. Dulu ekskavator ini dipakai buat ngangkat tanah dan batu bara dalam jumlah besar di tambang terbuka. Tapi sekarang yang tersisa cuma kerangka besi berkarat yang berdiri sendirian di tengah ladang. Yang bikin tambah menarik, bagian dalamnya masih lengkap. Ada saklar, tuas, sama panel kontrol yang masih kelihatan utuh meski udah puluhan tahun gak dipakai. Gereja abad ke-13 yang terselip dengan kereta kuda tua. Di salah satu sudut Italia yang sudah lama gak disentuh siapapun, ada reruntuhan tembok tua yang ternyata menyimpan sesuatu yang luar biasa. Begitu masuk ke dalamnya, para penjelajah malah nemuin sebuah gereja dari abad ke-13 yang masih berdiri meskipun udah dilupakan berabad-abad. Dinding-dindingnya masih punya ukiran dan ornamen yang cantik banget, dan fasad depannya juga masih kelihatan rumit seperti dulu. Cuma sekarang diselimuti debu dan lumut tebal. Tapi bagian yang paling bikin semua orang bengong adalah satu benda yang gak seharusnya ada di dalam gedung ibadah, yaitu sebuah kereta kuda tua dari era yang sama. Keretanya udah rusak, rodanya miring, dan kayunya lapuk. Tapi bentuknya tuh masih terlihat jelas. Rasanya kayak masuk ke museum yang tersembunyi, cuma bedanya museum ini gak punya penjaga, gak punya pengunjung, dan semua peninggalannya cuma dibiarkan diam menunggu waktu. Mobil Jepang langka yang terbengkalai di pedesaan. Di pedesaan Jepang ada spot-spot yang bikin para pecinta mobil pasti bakal greget sendiri. Di sana, kamu bisa nemuin mobil-mobil Jepang legendaris macam Skyline tua, Supra klasik, dan model GDM langka lainnya yang cuma dibiarkan tergeletak begitu saja. Ada yang parkir di halaman rumah tua, ada yang setengah ketutup rumput, ada juga yang ditinggal di samping gudang yang hampir roboh. Bukan karena orang Jepang gak sayang mobil, tapi karena aturan kepemilikan di sana tuh ketat banget guys.
Banyak mobil yang udah nggak punya dokumen lengkap atau status kepemilikannya nggak jelas, jadi secara hukum mobil-mobil itu nggak boleh dipindahin atau direstorasi. Akhirnya ya cuma jadi diam di tempat dan makin rusak tiap tahun. Padahal kalau dijual, suku cadangnya aja bisa laku mahal banget loh guys. Rumah masa kecil Sylvester Stallone yang terbengkalai. Kisah kali ini datang dari hutan sepi di Maryland, di tempat yang jarang dijamah orang. Sekelompok penjelajah nemuin sesuatu yang luar biasa banget, yaitu rumah masa kecil Sylvester Stallone. Iya, aktor legendaris yang terkenal lewat film Rocky itu ternyata pernah tinggal di rumah tua ini waktu masih kecil, sekitar tahun 1950-an. Rumahnya punya 4 kamar tidur dan sekarang udah ditelan waktu. Tapi di dalamnya masih kelihatan sisa-sisa kehidupan awal sang bintang sebelum sukses besar di Hollywood. Yang bikin tempat ini makin keren sekaligus sedih adalah pemandangan di luar rumahnya. Di sekitar halaman ada deretan mobil klasik yang udah berkarat tapi masih kelihatan megah. Ada Mercedes-Benz 250, Mercedes-Benz 170V, S-Class, Chevrolet Corvette, Stingray, C3 Convertible, Camaro, sampai mobil kit SS yang dibuat menyerupai Mercedes SSK tahun 1929, lengkap dengan plat bertuliskan Sly. Semua mobil itu seharusnya bisa jadi koleksi museum, tapi sekarang cuma tergeletak membusuk di bawah pepohonan. Kapal karam abad ke-19 dengan champagne dan air mineral langka. Kalau yang satu ini datang dari perairan dingin di Laut Baltik di lepas pantai Swedia. Saat lagi eksplorasi dasar laut, para penyelam nemuin bangkai kapal dari abad ke-19 yang kondisinya masih bagus banget, karena airnya dingin dan minim oksigen. Tapi yang bikin geger bukan cuma kapalnya, melainkan muatannya. Di dalamnya ditemukan lebih dari 100 botol champagne antik dan beberapa botol tanah liat berisi air mineral selters, minuman super mewah di zamannya. Menariknya, air mineral ini dulu dianggap punya hasil penyembuhan dan cuma disajikan di meja-meja bangsawan Eropa. Dari tulisan di botolnya, para peneliti tahu kalau minuman itu dibuat antara tahun 1850 sampai 1867. Hebatnya lagi, perusahaan yang bikin air mineral itu masih beroperasi sampai sekarang loh guys. Kapal pesiar terbengkalai The Enchanted Capri. Teman-teman, di sepanjang garis pantai yang tenang dekat Alvarado, Meksiko, terdapat pemandangan yang sulit dipercaya. Sebuah kapal pesiar besar terdampar hanya beberapa meter dari pantai. Kapal itu bernama The Enchanted Capri, kapal hotel raksasa sepanjang 157 meter dengan 248 kamar. Dulu, kapal ini bisa menampung hingga 937 penumpang, serta 155 kru dan pernah menjadi simbol kemewahan di laut lepas. Namun nasibnya berubah ketika jangkar kapal terseret badai besar yang menghantam perairan Alvarado. Sejak saat itu kapal megah ini tidak pernah berlayar lagi. Yang membuatnya begitu menarik adalah kondisi bagian dalam kapal yang masih utuh. Perabotan, suku cadang, bahkan sekoci masih berada di tempatnya seperti menunggu awak kapal yang tidak akan pernah kembali. Pada tahun 2020, sempat muncul rencana untuk membongkar kapal ini. Tetapi entah bagaimana kapal itu tetap dibiarkan di tempatnya. Sekarang dek yang dulunya berkilau perlahan-lahan rusak diterpa angin dan air asin. Hunian berusia 16.000 tahun yang diukir di batu. Nah teman-teman, yang satu ini beneran keren banget. Jadi para arkeolog nemuin hunian yang super tua yang usianya sekitar 16.000 tahun. Dan yang bikin takjub, rumah ini bukan dibangun kayak biasanya, tapi diukir langsung ke dalam batu besar yang padat. Bayangin aja, zaman segitu belum ada logam, belum ada mesin, tapi mereka udah bikin tempat tinggal yang lengkap banget. Di dalamnya ada beberapa ruangan, ada juga area khusus buat bikin api yang kemungkinan dipakai untuk masak atau menghangatkan diri. Semuanya dibuat dengan alat-alat sederhana dengan hasil yang rapi banget loh. Dan yang paling gila, struktur rumah ini masih berdiri sampai sekarang. Ribuan tahun udah kelewat, tapi bentuknya masih utuh banget loh. Para ahli aja sampai bilang kalau ini bukti nyata kalau manusia zaman dulu tuh nggak bisa diremehin.
Mereka udah punya kemampuan arsitektur dan logika kerja yang luar biasa, bahkan tanpa teknologi modern. Kuburan kapal dan sang penjaga laut Barnegat. Di sepanjang sungai Delaware, ada satu kawasan yang kelihatan seperti halaman belakang dari sejarah maritim Amerika. Di sana terdapat deretan kapal tua yang dibiarkan rusak seiring waktu. Dan yang paling menarik perhatian adalah US Lightship Barnegat. Kapal suar ini dibangun tahun 1904 dengan panjang sekitar 129 kaki. Dulu tugasnya sangat penting, yaitu menjadi mercusuar terapung yang memberi peringatan kepada kapal-kapal agar tidak mendekati perairan dangkal yang berbahaya. Barnegat juga punya masa tugas kedua yang gak kalah dramatis. Saat Perang Dunia II, kapal ini dipakai lagi untuk berpatroli di garis pantai Amerika yang rawan serangan kapal selam Jerman. Setelah puluhan tahun mengabdi, Barnegat pensiun pada tahun 1967. Sekarang kapal ini berada di antara deretan kapal lain yang terbengkalai. Tubuhnya dipenuhi karat, catnya mengelupas, dan besinya mulai runtuh. Ribuan masker gas yang tergeletak di Chernobyl. Sekarang kita pindah ke hutan Chernobyl, tempat yang perlahan-lahan diambil alih kembali oleh alam setelah bencana nuklir terbesar dalam sejarah modern. Di tengah pepohonan dan runtuhan yang ditinggalkan manusia, para pejalan kaki menemukan sesuatu yang bikin suasana jadi mencekam, yaitu ribuan masker gas berserakan di tanah. Masker-masker ini dulunya dipakai saat masa paling kacau setelah reaktor meledak. Banyak dari masker itu akhirnya dibuang karena terkontaminasi radiasi ketika proses pembersihan berlangsung. Meski puluhan tahun sudah lewat dan tingkat radiasi mulai menurun, benda-benda ini tetap menjadi pengingat dari tragedi besar yang mengubah seluruh wilayah menjadi kota hantu. Koleksi muscle car klasik di gudang Washington. Teman-teman, kali ini kita ke Amerika, tepatnya di hutan negara bagian Washington. Siapa sangka di balik pepohonan lebat, ada satu gudang tua berdebu yang ternyata menyimpan harta karun otomotif. Begitu pintunya dibuka, deretan mobil klasik Amerika langsung bikin mata kalian melotot. Ada Plymouth GTX, Pontiac GTO, sampai Dodge Challenger yang langka banget. Semua mobil ini adalah muscle car dari era 60-an dan 70-an. Dan masih dalam kondisi hampir murni meski udah puluhan tahun gak disentuh. Yang bikin penemuan ini luar biasa, banyak dari mobilnya ternyata edisi terbatas dan mesin V8 bertenaga besar. Kebayangkan suara dan tenaganya waktu masih aktif dulu pasti gahar banget. Sekarang, meski diselimuti debu, semua mobil ini masih punya potensi besar buat direstorasi. Para kolektor bilang kalau mobil-mobil ini diperbaiki dengan benar, nilainya bisa tembus jutaan dolar Amerika yang setara ratusan miliar dalam mata uang Indonesia loh. Situs gigi megalodon terbaik yang pernah ditemukan. Sekarang kita lanjut ke penemuan yang gak kalah seru dan sedikit bikin merinding juga guys. Setelah 30 tahun berburu fosil ke berbagai tempat, seorang penjelajah akhirnya nemuin lokasi yang dia sebut sebagai situs gigi megalodon terbaik yang pernah ada. Tepatnya di pantai Venice, Florida, Amerika Serikat. Di sana, cuma dalam waktu seminggu, dia berhasil nemuin 17 gigi megalodon lengkap, dan yang bikin makin keren beberapa di antaranya bahkan kelihatan di permukaan tanah. Jadi nggak perlu digali dalam-dalam. Buat yang belum tahu, megalodon itu adalah hiu raksasa purba yang ukurannya bisa lebih dari 15 meter. Dan dia dulu jadi predator paling ganas di lautan. Nah, di sekitar lokasi penemuan itu juga banyak ditemukan tulang-tulang hewan laut yang diduga jadi mangsa mereka dulu. Jadi bisa dibilang tempat itu dulunya kayak jalur berburu bagi megalodon jutaan tahun lalu. Dan buat para kolektor fosil, gigi megalodon dalam kondisi sebagus itu bisa dihargai super mahal. Bahkan bisa sampai ratusan ribu dolar Amerika per satu gigi. Atau setara miliaran dalam mata uang Indonesia.